cepat sekali dia memilih Indonesia di usia yang semuda ini. 18 tahun. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses lah dalam apa jo yang kalian usahakan. Dan selamat dan tahniah sekali lagi untuk Timnas Indonesia yang menjadi juara baru Piala AFF 2024 U19 tahun. Dan di dalam kemenangan Timnas Indonesia ini, guys, ada satu momen yang sangat mengharukan kita sebenarnya. Satu momen yang begitu dekat di hati saya sebenarnya. Karena ada seorang pemain Timnas Indonesia yang begitu sedih di dalam kegembiraan. Ataupun di dalam kegembiraan menjadi juara itu, beliau begitu sedih dan mengharukan sikap dan sifatnya, yaitu Jens Reben. Yaitu apabila ditemu Rama, diwawancara oleh media di Indonesia, beliau menangis, guys. Beliau menangis banget ya. Saya kurang pasti kenapa. Jadi kenapa Jens Reben menangis saat Indonesia menjadi juara? Mengapa Jens Reben menangis saat Indonesia menjadi juara? Itu yang ingin saya reaksi pada hari ini. Oke, video ini yang judulnya Tangis Jens Reben Viral di Belanda. Media Asia soroti cara Timnas U19 juara. Saatnya menetap di Asia. Oke, apa di sebalik video ini? Ayo kita simak dulu video ini sama-sama, guys. Timnas U19 akhirnya berhasil menjadi juara Piala AFF untuk kedua kalinya sejak pertama kali pada tahun 2013 silam. Yap, bermain melawan Thailand, skuad asuhan Indra Syafri boleh dibilang bikin deg-degan semua pecinta Timnas Indonesia. Akan tetapi, dengan pertahanan solid yang dimiliki, skuad Garuda berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 sampai akhir. Dan harus diakui, penampilan Jens Reben sangat layak untuk diberikan apresiasi lebih tanpa mengurangi respek kepada semua pemain lainnya. Sebab selain satu gol yang ia lesahkan, cara bermain Jens ini beneran menunjukkan kalau Coach Shin Tae-yong nggak salah merekomendasikannya jadi WNI. Di sisi lain, bagi Jens sendiri, keberhasilan ini benar-benar sangat emosional baginya, sampai nggak kuasa menahan air mata. Ya, bagaimanapun air mata Jens ini tentu jadi heboh di Belanda. Karena bagaimanapun, ia dianggap berani mengganti status kewarganegaraan menjadi Indonesia di usianya yang masih 18 tahun. Padahal secara potensi, Jens ini sangat berpeluang bisa menjadi aset masa depan bagi Belanda. Tapi ia memilih untuk meninggalkan kesempatan itu demi Indonesia. Ini, guys. Oke, guys, bayangkan ya. Bayangkan, Jens Reben ini baru 18 tahun. Selalunya, pemain-pemain keturunan ini, dia akan berpikir lagi 2-3 kali memikirkan untuk menyertai Timnas Indonesia kalau umurnya masih muda. Karena dia bisa saja memilih Belanda, dia bisa saja memilih negara di mana dia berkarir itu. Tetapi Jens Reben ini, dia tanpa ada memikir panjang, dia terus sahkan dirinya sanggup untuk membela Timnas Indonesia. Kecintaannya itu begitu mendalam ya kepada Indonesia. Jadi saya fikir pun sebab itu dia menangis ketika diwawancara itu. Adalah dia punya signifikan kenapa Jens Reben ini begitu menangis ya saat itu. Kita lihat juga pemain-pemain lokal yang lain. Banyak yang menangis, guys. Tetapi Jens Reben ini dia tidak dapat menahan tangisnya itu. Yang ketika diwawancara tuh. Jadi dia terlalu emosional dengan kejuaraan itu. Dan dia merasakan dirinya datang ke Indonesia untuk membela Indonesia itu sebagai tepat sekali pada saat dan waktu yang begitu tepat untuk dia memilih Timnas Indonesia itu. Walaupun dia masih berumur 18 tahun. Itu yang mungkin yang tangis harunya itu tidak dapat dibendung lagi apabila kejuaraan itu milik Indonesia, kan. Oke, kita lanjut, guys.
Laga ketat terjadi di final Piala AFF U19 tak kalah Indonesia melawan tim kuat Thailand. Yap, di laga ini Coach Indra kembali membuat perubahan dalam sistem bermainnya. Dengan formasi 3-4-3, Coach Indra menaruh Jens Raven sebagai ujung tombak. Formasi Diapit oleh Afrizal 3-4-3 dan ya. Ardiansyah. Sedangkan Welber Jardim dan Kaviatur dipercaya untuk mengawal lini tengah. Nah, di babak pertama Indonesia mampu bermain cukup baik, terutama soal koordinasi permainan. Sampai terjadilah gol yang dicetak Jens Raven berkat umpan Kadek Arel memanfaatkan sepak pojok. Akan tetapi sejak gol itu, harus diakui cara main Thailand ini sama sekali nggak berubah. Mereka tetap menjalankan game plan yang udah disusun, yakni main rapi dari kaki ke kaki. Namun hingga akhir babak pertama, skor masih 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Ya, memasuki babak kedua. Wah, ini gol Jens Raven, gol kemenangannya. Di waktu yang tepat Jens Raven berada di situ ya. Dia mengambil betul-betul peluang itu. 45 menit berasa 7 hari 7 malam. Sebab berulang kali Thailand ini mencoba masuk ke pertahanan Indonesia dari berbagai sisi. 45 menit berasa 7 hari 7 malam. Keluar 3 pemain andalan, yakni Kaviatur, Welber, dan Jens karena cedera. Indonesia beneran main sangat dalam alias ya parkir bus. Beruntung Thailand ini nggak bisa tembus pertahanan Grendel yang diciptakan Kadek Arel dan kawan-kawan. Memang ada setengah-setengah peluang, tapi sampai peluit panjang dibunyikan, skor tetap 1-0. Dan timnas U19 Indonesia berhasil jadi juara di ajang ini untuk kedua kalinya. Kali keduanya ya Indonesia menjadi juara U19 nih. 2013 dan juga 2024 ya untuk U19. Jadi 11 tahun juga penantian ini. Mantap. Bapak Erick Thohir juga ada di situ meraihkan kemenangan kejuaraan timnas Indonesia. Ya, kemenangan ini boleh jadi adalah hal yang patut disyukuri, terutama bagi Jens Raven. Ya, pemain 18 tahun ini tampak sangat emosional usai peluit panjang dibunyikan. Dan sudah pasti Jens Raven ini namanya banyak dibicarakan di Belanda, karena bagaimanapun ia memang dianggap sebagai aset penting di sana. Akan tetapi di usia yang masih sangat muda, Jens berani meninggalkan segala privilege-nya untuk menjadi WNI. Maka tak heran orang tua Jens pun juga tampak tidak bisa menutupi rasa harunya di tribun penonton, di mana anak mereka benar-benar sangat membanggakan, gak cuma sebagai pesepak bola, tapi juga sebagai lelaki yang bertanggung jawab akan pilihannya. Tidak salah memilih Indonesia ini Jens Raven nih, tahu. Tepat sekali dia memilih Indonesia di usia yang semuda ini. 18 tahun. Begitu panjang lagi karirnya untuk timnas Indonesia ini, guys. Yang penting dia konsisten dan menjaga disiplin kan sebagai seorang pemain. Tapi saya percaya Jens Raven ini kalau sudah dia menangis begini, guys. Kecintanya kepada Indonesia itu melebihi daripada apa yang kita sangkakan. Yap, di AFF ini Jens berhasil mencetak total 4 gol dan 3 assist. Dan itu sesuai dengan janji yang ia ucapkan untuk bisa mencetak banyak gol serta membawa Indonesia juara. Sementara itu, kemenangan Indonesia ini juga mendapatkan sorotan dari media-media di luar negeri. Sebab bila dilihat dari prosesnya, Indonesia benar-benar menjadi tim yang begitu solid sebagai unit. Memang masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Tapi apapun itu, Coach Indra sekali lagi mampu membuktikan jika ia adalah pelatih dengan man management yang oke bagi timnas kelompok umur. Dan ingat, ini adalah gelar keempat beliau setelah Piala AFF U19 tahun 2013, Piala AFF U22 2019, dan medali emas SEA Games 2023. Maka dari itu, terlepas dari segala kritikan yang masuk di kawasan ASEAN, khususnya di kelompok umur, Coach Indra memang luar biasa. Maka tak salah jika media-media asing menyoroti cara Indonesia juara di Piala AFF kali ini. Betul. Coach Indra punya satu, kalau sahabat bilang sisik tapuk. Sisik tapuk. Kalau di Indonesia apa? Sisik tapuk nih. Dia yang diam-diam, secara diam-diam tetapi meledak. Begitulah, lebih kurang begitulah guys. Coach Indra nih. Diam-diam tapi meledak. Ya, bagaimanapun sekali lagi gelar juara ini sangat patut disyukuri.
Tapi ingat, masih ada target yang lebih tinggi dari ini, yakni lolos Piala Asia untuk kemudian tembus Piala Dunia. Maka dari itu, gelar AFF ini bukan akhir dari segalanya. Malah yang ada ini adalah awal dari perjalanan panjang itu. Terlebih masih banyak catatan di tim ini. Dan suka tak suka, bila mainnya masih seperti ini, cukup berat untuk main di level Asia. Itu juga yang dikatakan Coach Indra. Kalau tim ini masih banyak yang harus ditingkatkan. Bahkan jika Thailand tidak pernah tiang gawang 2 kali, maka mungkin ceritanya akan beda. Untuk itu, selebrasi boleh, tapi ya udah, besok kerja keras lagi. Jangan sampai seperti yang udah-udah. Di level ASEAN Jaya, begitu turun di Asia jeblok. Selain itu, para pemain juga semoga bisa terus meningkat sampai level senior. Gak kayak generasi sebelumnya, yang di junior oke, giliran tembus senior loyo. Tapi ya apapun itu, intinya selamat buat semua elemen timnas U19. Semoga kedepannya bisa terus meningkat dan jadikan gelar ini sebagai acuan untuk bergerak maju. Lalu untuk supporter, ingat ini masih AFF ya, jadi nggak usah terlalu over. Intinya kami bangga dan bersyukur. Tapi jalan masih panjang, oke? So selamat dan tetap rendah hati selalu. Kita Garuda. Betul. Oke guys, itulah dia anak muda pemain keturunan Indonesia Jens Reben ya. Dia menangis yang teresak-esak guys. Menangis yang begitu realitasnya, tangisan itu memang daripada hatinya. Kita boleh lihat, lihat riak wajahnya itu ketika diwawancara pun begitu. Dia mengatakan emosional karena Indonesia ini begitu dekat di hatinya. Karena dia memilih Indonesia itu di awal usianya 18 tahun. Tanpa memikirkan terlalu lama, dia langsung mengambil sumpah WNI. Dan ini satu perjalanan yang panjang untuk Jens Reben. Dan tepat sekali dia memilih timnas Indonesia dan menjadi juara 2024 ini. Bayangkan guys, 11 tahun ya, penantian itu terlalu lama. Dan akhirnya dengan kemunculan Jens Reben dan juga Welbert Jadim di U19 ini, maka penantian selama 11 tahun itu berakhir. Begitu juga dengan keupayaan Coach Indra Sapri. Sebenarnya telah melihat beberapa pemain-pemain yang berpotensi, bertalenta, juga pemain lokal. Sebenarnya dari sinilah kita dapat melihat bahwa pemain-pemain lokal ini juga ada 2-3 pemain yang bisa direkomendasi untuk ke U23 dan juga ke timnas senior. Tetapi ini semua bergantung dengan koordinasi dan kolaborasi tim U19 dan juga Coach Shin Taeyong dan juga Coach Indra Sapri itu. Bagaimana mereka berkolaborasi bareng, maka di situ akan menciptakan keunikan dan momen untuk semua di kelompok umur dan juga timnas senior menjadi lebih kuat, lebih hebat nanti di masa akan datang. Dan tepat sekali juga Coach Shin Taeyong yang sebenarnya telah memilih Jens Reben ini. Kalau mengikut daripada skill individunya, memang Jens Reben ini bisa saja berkembang permainannya. Karena skill individunya, apabila seorang penyerang seperti Jens Reben ini, dia memegang bola, maka pertahanan itu akan menjadi goyah. Pertahanan lawan itu akan menjadi gelisah. Itu mutu penyerang yang sebenarnya. Itu nilai seorang striker sebenarnya. Apabila dia menyentuh bola, pertahanan lawan akan jadi kucar-kacir. Pertahanan lawan akan rasa ataupun kita penontonnya, fans yang melihat dari stadion itu, melihat apabila Jens Reben dapat bola, dan disitulah kita lihat semacam ada, wah ini bahaya nih. Seolah-olah striker yang sebegitu sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Dan kita nampak ya, Jens Reben memang seorang yang punya karakter seperti itu. Dan dia juga banyak membantu di bagian di gelandang. Kadang-kadang Jens Reben ini juga turun ke bawah. Tetapi apa yang mengharukan, tangis harunya itu guys, yang sampai di wawancara pun dia masih lagi dengan kesedihannya itu, tetapi dalam kegembiraan. Mungkin momen itu akan diingatinya sepanjang zamannya, dan mungkin layanan daripada
netizen Indonesia, fans yang datang ke stadion melihat bagaimana stadion itu begitu gemuruh dengan dukungan yang begitu solid, dukungan yang padu, dukungan yang mantap dari fans yang datang itu. Mungkin dari situ dia melihat bahwa Ultras Garuda, Ultras yang datang dan juga fans yang datang stadion memberikan semangat kepada semua pemain ini. Itu yang mungkin momen yang buat dia rasa tersentuh ya. Jadi itulah kelebihannya fans Indonesia ini juga, yang membangkitkan semangat para pemain dan membuatkan pemain itu berjuang bermati-matian untuk menang pada malam itu, dan akhirnya kejuaraan milik Indonesia. Jadi begitu guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Memang luar biasa ya kecintaan Jens Ruben ini kepada Indonesia. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah juga untuk berbagi info yang menarik, yang terbaik daripada kalian. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini juga, jangan lupa untuk mendukung, subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, selalu berkomentar, selalu like dan share. Saya sangat-sangat mengucapkan jutaan terima kasih kepada kalian. Semoga Allah SWT memberikan rezeki yang berlimpah kali ganda kepada kalian dan juga sentiasa memberikan kesehatan yang baik kepada semua. Oke guys, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani